aja nggak apa-apa. Silakan dimulai. Udah Assalamualaikum. Udah 30 lebih. Iya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Refiman dan teman-teman. Saya Sabrina Ipradita sebagai moderator presentasi kali yang berjudul Sistem Tegumen. Untuk kelompok Sistem Tegumen, boleh dimulai presentasinya. Masuk moderator. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 6 sistem integumen. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Bisa di next. Langsung next. Ya, yang pertama ada sistem integumen itu sendiri. Kata asal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan sistem organ besar yang mencakup kulit, bulu, sisik, kuku, kelenjar. Dalam sistem integumen ini sendiri terdiri dari organ kulit. Saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi dua bagian. Bagian terluar disebut epidermis dan bagian dalam dermis. Epidermis merupakan lapisan luar yang selalu terdiri dari jaringan epitel berlapis banyak dan berasal dari derivat ektoderm. Dermis atau torium di dalam dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, lalu dan kantung rambut. Kulit terdiri dari epidermis protektif di bagian luar dan jaringan ikat deris di bagian dalam. Kulit yang merupakan organ terbesar tubuh berfungsi tidak hanya sebagai sawar mekanis antara lingkungan eksternal dan jaringan di bawahnya, tetapi juga secara dinamis terlibat dalam mekanisme pertahanan dan fungsi penting lain. Kulit pada orang dewasa rata memiliki berat 9 pon dan melingkupi area permukaan sekitar 21 meter persegi. Lapisan terdalamnya mengandung banyak pembuluh darah yang jika dibentangkan dari ujung ke ujung lainnya mencapai lebih dari 11 mil. Kulit terdiri dari dua lapisan, epidermis di bagian luar dan dermis di bagian dalam. Epidermis terdiri dari banyak lapisan epitel, sel epitel. Secara rata, epidermis mengganti dirinya sendiri setiap sekitar 2,5 bulan. Lapisan epidermis bagian dalam terdiri dari sel-sel berbentuk kubus yang hidup dan cepat membelah. Sementara sel-sel di lapisan luar merupakan sel mati dan gepeng. Epidermis tidak memiliki aliran darah langsung. Sel-selnya mendapat makanan hanya melalui difusi dari banyak jaringan vaskular dermis di bawahnya. Bisa di next. Selanjutnya ada struktur kulit. Kulit dibagi menjadi dua kategori, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Lapisan epidermis kulit tebal yaitu ada stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari lapisan basal dan stratum sponosium. Lapisan basal. Lapisan epidermis terdalam ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Yang kedua ada lapisan stratum
sponosium. Lapisan epidermis tertebal berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit, kepala, dan kuku. Selanjutnya ada stratum granulosum. Terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Lalu ada stratum lucidum, terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Yang keempat ada stratum corneum. Lapisan epidermis terluar, terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Lapisan dermis kulit tebal. Lalu selanjutnya ada lapisan dermis kulit tebal terdiri dari stratum papillare. Sifatnya lebih padat daripada stratum papillare. Elemen seluler lebih sedikit dibanding lapisan di atasnya. Lalu ada struktur yang membangun epidermis tipis terdiri dari stratum germinativum, stratum spinosum tipis saja, lalu ada stratum granulosum yang tidak kontinu, dan stratum corneum yang juga tipis. Bisa di next. Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat. Lalu selanjutnya ada sebagai alat peraba, sebagai pelindung organ di bawahnya. Lalu ada tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Lalu ada mengatur suhu tubuh, tempat menimbun lemak, dan pigmentasi kulit. Bisa di next. Selanjutnya ada gangguan kulit. Beberapa gangguan kulit yang paling umum adalah pertama ada alergi seperti dermatitis kontak dan ruam poison ivy. Lalu ada lepuh akibat trauma, gigitan serangga seperti gigitan laba-laba, gigitan kuku atau gigitan nyamuk. Lalu ada kanker kulit termasuk melanoma, infeksi kulit seperti selulitis, ruam kulit dan kulit kering. Lalu ada gangguan kulit seperti jerawat, eksim, psoriasis, dan vitiligo. Lalu ada kulit seperti tahi lalat, bintik-bintik, dan tak kulit. Lalu ada juga dari yang eksternalnya yaitu luka bakar. Selanjutnya next. Bagian rambut akan dijelaskan oleh rekan saya, Galih. Izin masuk moderator, saya akan menjelaskan tentang rambut. Rambut adalah salah satu agnesa kulit yang terdapat di seluruh tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan kuku. Walaupun rambut bisa tumbuh di seluruh tubuh, jenis-jenis rambut tersebut berbeda. Yang pertama adalah rambut tipe terminal, yaitu rambut dengan tekstur kasar yang mengandung banyak pigmen. Rambut tipe terminal ini tumbuh di area kepala, alis, bulu mata, ketiak, dan area genitalia. Rambut tipe terminal ini diproduksi oleh folikel-folikel rambut berukuran besar yang ada di lapisan subkutis. Oleh karena itu, diameter rambut tipe terminal ini cenderung besar, yaitu lebih dari 0,03 mm. Selain itu, ada juga rambut tipe velus, yaitu rambut dengan tekstur halus yang mengandung sedikit pigmen. Rambut tipe velus ini diproduksi oleh folikel-folikel rambut berukuran sangat kecil yang berada di lapisan kutis. Oleh karena itu, diameter tipe velus ini relatif kecil, yaitu lebih dari 0,03 mm. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berbeda, berada jauh di bawah dermis. Next. Fungsi rambut. Yang pertama adalah isolator, yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Yang kedua adalah organ indera, misalnya pada fibrisa atau rambut sinus. Next.
Dalam fase pertumbuhan rambut terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah fase anagen. Dapat disebut juga fase pertumbuhan rambut. Masa pertumbuhan ini lamanya 2-6 tahun. Yang kedua ada fase katagen, merupakan fase peralihan dari fase berhentinya pertumbuhan rambut menuju fase istirahat folikel. Dalam fase ini tidak terjadi pertumbuhan rambut. Masa peralihan ini berlangsung selama 2-3 minggu. Yang ketiga ada fase telogen, merupakan masa istirahat folikel rambut. Setelah beberapa minggu, folikel lambat laun akan terdorong keluar dan terjadilah proses kerontokan rambut. Next. Gangguan rambut. Rambut rontok adalah kondisi paling umum yang mempengaruhi rambut manusia. Beberapa jenis kerontokan rambut bersifat sementara yang lain bersifat permanen. Adapun jenis kerontokan rambut yang paling umum meliputi alopecia areata, yaitu bercakap kerontokan rambut yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Yang kedua ada alopecia androgenik, yaitu kebotakan pada kedua jenis kelamin atau kelamin yang didasarkan pada genetika. Yang ketiga ada anagen effluvium, yaitu rambut rontok selama fase pertumbuhannya. Ini sering terjadi selama perawatan medis seperti kemoterapi. Yang selanjutnya ada telogen effluvium, yaitu rambut rontok selama fase istirahat. Biasanya muncul beberapa bulan setelah tubuh mengalami sesuatu yang membuat stres atau dari perubahan hormonal. Kemudian ada alopecia traumatis, yaitu rambut rontok karena kerusakan kulit kepala akibat penataan rambut, menggosok kulit kepala berulang kali ke permukaan atau topi, atau dengan memainkan dan merusak rambut. Next. Bulu. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Apes dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik, dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Next. Macam-macam jenis bulu. Yang pertama ada pennae, yaitu hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah terile. Yang kedua ada plumula, merupakan bulu-bulu yang kecil dengan rasis yang banyak. Yang ketiga ada filoplume, merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, terdiri dari recis dan rami kalamus yang telah tereduksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, Ibrahim Hafiz. Ya, untuk selanjutnya Baik, sisik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang organ sistem integumen lainnya, yaitu sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai, seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam. Next. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Hafiz. Macam-macam sisik. Yang pertama ada sisik kosmoid. Sisik kosmoid adalah sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Sisik yang kedua, sisik paleoniskoid, terdapat pada bangsa ikan Palaeoniskoideae, relatif tebal dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan ganoid, lapisan kosmin, lapisan tulang berlamela. Yang ketiga, sisik ganoid. Sisik-sisik ganoid ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Yang keempat, sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari 1 lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan
teleoseae. Ada dua macam sisik leptoid yang dibedakan dalam bentuknya. Yang pertama sisik sikloid dan sisik stenoid. Terus yang kelima sisik plakoid. Sisik plakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Sisik-sisik ini memiliki struktur serupa gigi. Selanjutnya kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Pertumbuhan kuku 1 minggu kurang lebih 0,5 mm. Kuku jari tangan tumbuh lebih cepat dibandingkan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Gangguan kuku. Seperti struktur lain dari sistem integumen Anda, kuku Anda selalu terbuka. Masalah kuku dapat disebabkan oleh sepatu Anda, kebersihan yang buruk, atau karena penggunaan kikir atau pemangkasan kuku yang salah. Beberapa kondisi kuku yang lebih umum adalah yang pertama, onychomycosis, jamur kuku di kuku jari tangan atau kaki Anda. Yang kedua, onycholisis, saat kuku Anda terpisah dari dasar kuku Anda. Yang ketiga, psoriasis kuku, kondisi kulit yang menyebabkan pitting, perubahan warna kuku, dan gejala lainnya. Yang keempat, lichen planus, ruam yang muncul sebagai tonjolan atau lekukan pada kuku Anda. Yang kelima, paronia, peradangan atau infeksi pada jaringan yang langsung mengelilingi kuku Anda. Selanjutnya, kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Produksi keringat dimulai dari kapil darah. Kelenjar keringat menyerap air dengan larutan NaCl dan sedikit urea. Air beserta larutannya dikeluarkan melalui pori-pori kulit, yaitu tempat air dikeluarkan dan merupakan penyerapan panas tubuh. Kegiatan kelenjar keringat di bawah pengaruh pusat pengatur suhu badan sistem saraf pusat, kecuali pengeluaran keringat yang tidak rutin. Sekresi kelenjar keringat disebut kelenjar atau sudor secara histologis. Kelenjar keringat termasuk tipe tubuler, bergelung, dan mirokrin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat antara lain. Yang pertama, pancaran terik matahari. Yang kedua, pada waktu berolahraga. Dan yang ketiga, rangsangan saraf yang kulit, dan lain sebagainya. Fungsi kelenjar keringat selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu. Yang B, kelenjar lemak atau kelenjar sebaceous. Kelenjar keringat menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan. Pada kelenjar lemak terdapat butir sekresi yang disebut sebolina. Secara histologi tergolong dalam tipe alveolar atau acinar, bergelung, dan holokrin, serta mempunyai fungsi sebagai proteksi. Kelenjar sebolina tidak terdapat pada mamalia yang tidak berambut. Kelenjar-kelenjar yang tidak umum pada mamalia. Gangguan kelenjar. Beberapa kondisi kelenjar keringat dan sebaceous adalah hiperhidrosis, keringat berlebihan, dermatitis seboroik, bercak merah bersisik yang mengenai wajah, dada, atau punggung Anda ketika ada di kepala Anda, itu disebut ketombe. Hiperplasia sebaceous, suatu kondisi kulit yang umum pada orang yang lebih tua yang menyebabkan benjolan kecil kekuningan pada kulit Anda. Selanjutnya, fungsi sistem integumen. Sistem integumen Anda memiliki banyak fungsi penting, yaitu memberikan perlindungan fisik terhadap bakteri dan kuman, menyerap dan membantu
menyembuhkan lecet, luka, dan cedera lain, bantal dan melindungi tubuh Anda dari infeksi. Yang keempat, melindungi Anda dari sinar ultraviolet, matahari, dan kulit terbakar. Yang kelima, mengeluarkan sebum keringat dan limbah lainnya dari tubuh Anda. Yang keenam, mengatur suhu tubuh Anda dan memungkinkan Anda untuk tetap tenang. Yang ketujuh, membantu Anda merasakan panas, dingin, dan mendeteksi sensasi lainnya. Dan yang terakhir, mensintesis vitamin D. Mungkin sekian dari moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 6. Selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Royhana, dipersilakan. Baik, izin Pak Firman. Di sini salah satu sistem ini tubuhan yaitu kuku. Tadi rekan Hafiz bilang bahwa pertumbuhan jari tangan itu lebih cepat dibanding kaki. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi yang saya ketahui itu adalah karena tekanan pada kuku kaki itu lebih besar daripada kuku tangan. Nah, ada yang mempengaruhi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Royhana. Untuk pertanyaannya ditampung dulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aileen, dipersilakan untuk bertanya. Nama saya Aileen. Jadi saya mau nanya ke kelompok 5. Kan kadang kalau di kuku tuh ada putih-putih gitu ya nih. Kelihatan nggak? Itu pokoknya. Nah, kalau udah selang beberapa minggu tuh biasanya putih-putihnya hilang kan? Emang si putih-putihnya ini tuh apa deh? Dan muncul karena apa? Dan hilang juga karena apa? Makasih. Untuk kelompok 6, dipersilakan. Oh, masih ada yang ingin bertanya? Abrani, silakan. Sebelumnya izin Bapak, izin moderator. Saya Albert Muhammad ingin bertanya tentang salah satu sistem integumen yaitu kulit. Nah, kan di beberapa orang tuh kan pernah terkena luka bakar ya.
itu tuh proses penyembuhannya gimana sih? Terus fase-fase penyembuhan dalam luka bakar itu gimana? Itu aja sih mau nanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Albrani atas pertanyaannya. Untuk kelompok 6 yang sudah bisa dijawab pertanyaan dari Royhana dan Ailina, silakan. Baik, terima kasih moderator dari Royhana. Royhana bilang, nanya kan tentang pertumbuhan kuku tangan lebih cepat daripada kuku kaki ya. Nah, yang Abil tahu itu disebabkan karena tekanan pada kuku kaki lebih besar, apa faktornya cuman itu? Baik, saya akan menjawabnya ya. Kuku kaki tumbuh lebih lambat itu faktornya bukan cuma itu aja. Mungkin tak semua orang menyadari dan tahu alasan kenapa kuku kaki lebih lama tumbuh daripada kuku tangan. Kecepatan tumbuh kuku sebetulnya juga bisa berbeda-beda tergantung dari sejumlah faktor. Salah satunya usia. Menurut Healthline, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1980 meninjau tingkat pertumbuhan kuku selama lebih dari 35 tahun. Dari Dr. William Bean, mengamati ibu jarinya tumbuh dengan kecepatan 0,123 mm per hari di usia 23 tahun. Sementara ketika sudah menginjak 67 tahun, kecepatan pertumbuhan kukunya turun menjadi 0,095 mm per hari. Kenapa kuku kaki lebih lama tumbuh? Ada juga beberapa faktor lainnya seperti lebih minim trauma. Menurut Healthline, salah satu alasan kenapa kuku kaki lebih lama tumbuh adalah karena kuku kaki mengalami lebih sedikit trauma daripada kuku jari tangan. Karena terjadi trauma pada kuku seperti tercabut atau terpukul benda seperti palu, tubuh akan mengalami secara alami mengirim lebih banyak darah dan nutrisi ke area trauma untuk membantu memulihkannya. Kondisi ini bisa membuat kuku lebih cepat tumbuh. Lalu selanjutnya ada juga faktor dari sirkulasi darah yang lebih lambat di kuku kaki. Masih berkaitan dengan sirkulasi darah, salah satu alasan kenapa kuku kaki lebih lama tumbuh adalah karena sirkulasi darah ke area tersebut lebih lambat. Saya kira itu jawabannya. Apakah bisa menjawab, Royhana? Ya, terima kasih. Izin masuk moderator. Udah disuruh. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan Aileen tentang putih-putih yang ada di kuku. Putih-putih yang ada di kuku itu biasanya disebut leukonychia atau leukonychia, yaitu kondisi di mana garis atau titik putih muncul di kuku vitamin tertentu. Selain itu juga bisa disebabkan karena reaksi alergi, seperti alergi terhadap cat kuku atau penghapus cat kuku, kemudian ada trauma atau mungkin infeksi jamur. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah Bagaimana, Ailin? Apa bisa dimengerti jawabannya dari Galih? Siap, bisa. Terima kasih penjelasannya. Izin masuk, moderator. Izin masuk, moderator. Iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Albrani.
Fase-fase dan proses penyembuhan dalam luka bakar. Fase-fase penyembuhan dalam luka bakar itu ada 4 fase. Yang pertama, fase hemostasis. Fase hemostasis itu jadi gambaran lukanya itu saat luka terbentuk, khususnya luka terbuka, struktur kulit pun rusak dan mulai mengalami pendarahan. Pada beberapa detik atau menit pertama, darah akan menggumpal dan membeku. Dan pembukaan darah ini menjadi hasil akhir dari proses rumit yang melibatkan banyak sekali senyawa dalam darah dan keping darah trombosit. Dan fase yang kedua adalah inflamasi. Fase inflamasi ini peradangan di mana area luka terasa nyeri dan menjadi hangat, memerah, dan membengkak. Peradangan ini bisa mengganggu fungsi organ yang terluka. Misalnya jika terdapat luka di siku kita, maka kita akan kesakitan saat menggerakkan tangan kita untuk beraktivitas. Dan yang ketiga, fase proliferasi. Saat terluka, struktur kulit mengalami kerusakan. Tapi tenang, tubuh kita mempunyai cara untuk mengembalikan struktur yang rusak, yaitu dengan fase proliferasi atau pembentukan jaringan baru. Fase ini kira-kira terjadi pada 48 jam hingga 10 hari setelah terjadinya luka. Dan yang fase keempat, remodeling, yaitu fase terakhir yang dalam penyembuhan luka bakar berlangsung sejak 2 minggu setelah terluka hingga bertahun-tahun. Pada tahap ini, tubuh berusaha untuk mengembalikan struktur yang rusak kembali seperti sedia kala. Semakin lama, bekas luka akan berangsur-angsur memudar. Luka yang sembuh sempurna dapat memiliki kekuatan yang sama dengan kulit normal. Namun luka yang membentuk jaringan parut memiliki sekitar 80% kekuatan kulit normal karena perbedaan struktur jaringannya. Mungkin itu apakah terjawab, Albrani? Alhamdulillah. Terima kasih Hafiz. Berkah ilmu. Ya. Baik, untuk teman-teman kelas 1 RKI, apa masih ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi diskusi ini ditutup? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk sesi diskusi akan saya tutup dan akan dikembalikan kepada Bapak Refirman. Saya Sabina Ayu Pradipta selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ditayangkan dari awal. Jadi intigumen itu apa? Tadi definisinya apa tadi? Intigumen itu apa? Kedengaran suaranya? Itu lapisan terluar dari tubuh ya. Lapisan terluar, kemudian dia komponennya apa saja dari kulit ini? Lapisan terluar yang menutupi tubuh ya, secara keseluruhan. Yang intigumen ini komponennya apa saja? Di situ ada kulit ya, yang dominan kan kulit. Kemudian yang kedua apa lagi? Derivatnya atau modifikasinya. Ada apa? Kuku, ada rambut, ada kelenjar kulit. Ya. Jadi itu ruang lingkupnya. Jadi kuku, rambut, kelenjar kulit itu adalah modifikasi dari kulit. Jadi memang yang dominan kulit. Kemudian fungsi intigumen secara umum apa tadi? Fungsi kulit secara umum yaitu sebagai perlindungan, proteksi ya. Jadi melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar.
keluar, baik itu mikroorganisme, penarikan atau kehilangan cairan, kemudian dibantu juga perlindungan itu dengan adanya pigmen. Jadi orang yang mempunyai pigmen itu akan lebih protektif dibandingkan dengan orang yang berkulit tanpa pigmen atau yang berkulit putih. Kemudian yang kedua adalah mensekresikan atau mengekskresikan, mengeluarkan keringat. Apa yang dikeluarkan itu zat air, ion-ion, dan kelenjar-kelenjar pada kulit. Nanti ada beberapa kelenjar kulit yang sudah Anda sebutkan tadi, ada kelenjar sebasia, ada kelenjar sudiviperus, kelenjar keringat, kelenjar macam-macam tadi. Nanti kita lihat belakang. Kemudian ada sebagai komunikasi. Jadi kulit mempunyai beberapa atau sejumlah reseptor. Jadi alat komunikasi, merasakan nanti sakit, nyeri, reseptor dingin, reseptor panas, dan segala macam. Jadi ada di situ berkaitan dengan suhu, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Kemudian juga sebagai media ekspresi dari wajah dan refleks vaskular. Refleks vaskular ini penting di dalam sebagai komunikasi. Jadi kita mempunyai refleks vaskular otot ya. Kemudian ada metabolisme, yaitu dengan bantuan sinar radiasi, yaitu ultraviolet, untuk mensintesis vitamin D dari provitamin D. Jadi vitamin D itu bisa diaktifkan dari provitamin kalau ada sinar matahari. Jadi itu untuk proses metabolisme di situ. Kemudian tadi ekskresi yang dikeluarkan lemak, air, dan lain-lain. Pengaturan suhu. Nah, pengaturan suhu juga ditentukan oleh kulit. Nah ini tadi yang belum muncul, yang kita sebut dengan apa fungsi kulit atau integumen untuk pengaturan suhu. Bagaimana mekanismenya itu belum kelihatan tadi di PT-nya. Kemudian pengaturan keseimbangan cairan. Tadi kan dikatakan pengeluaran salah satunya adalah cairan atau air. Nah ini juga belum, ini diminta khusus bagaimana fungsi integumen untuk keseimbangan cairan dan fungsi integumen untuk keseimbangan suhu atau pengaturan suhu. Itu mungkin perlu ditambahkan nanti di PT-nya dan di makalahnya. Itu dari segi fungsi secara umum. Sekarang lihat bagian-bagian dari kulit. Oke, lapisannya ada berapa lapisannya? Ada berapa lapisan kulit? Lapisan kulit ada berapa? Secara garis besar dulu. Izin menjawab, Pak. Lapisan kulit secara umum ada 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis di lapisan luarnya dan lapisan dermis di lapisan dalamnya, Pak. Terus ada lapisan ketiga, yaitu yang disebut dengan lapisan subkutan, sebelah dalam lagi dari dermis. Ya, tapi orang kadang-kadang menyebut itu adalah dermis juga, gitu ya. Jadi dermis itu ada 2, dermis dan subkutan. Itu lapisan di bawah lagi nanti yang melekat kepada otot yang lain atau lapisan di bawahnya. Jadi kalau kita bisa kelompokkan 3, epidermis, dermis, dan subkutan. Oke. Sekarang kita lihat lapisan epidermis. Lapisan epidermis ada berapa lapis? Ada berapa lapis? Ya, di situ nggak kelihatan ya. Tadi yang di atas tadi. Ya, ini. Dari luar atau dari dalam keluar. Yang paling dalam dari lapisan epidermis adalah yang disebut dengan stratum basalis atau germinativum.
Oh ya, oke, itu berarti dari dalam itu. Ya. Germinativum, ya. Itu lapisan paling dalam. Adalah lapisan tunggal yang melekat pada jaringan ikat di bawahnya. Di sini terjadi pembelahan sel yang cepat. Jadi pembelahan sel, maka namanya germinativum. Pertumbuhan, ya. Nah, nanti lapisan, jadi pertumbuhan pada epitel ini terjadi pada lapisan yang paling dalam, yaitu stratum basalis atau germinativum. Nah, nanti sel-sel yang tumbuh di sini, yang berproliferasi di sini, nanti didorong keluar. Lapisan di atasnya ada lapisan, bukan itu spinosum, ya. Spinosum. Lapisan spinosum atau spinosum berasal dari kata spina, artinya tanduk. Karena ada tonjolan-tonjolan, yaitu membentuk yang disebut dengan desmosom. Kemudian lapisan di bawah dari spinosum, bukan bawah, di atasnya. Jadi kan yang paling dalam tadi germina, kemudian di atas germina ada spinosum, di bawah, di atasnya lagi ada granulosum. Nah, di sini nanti kemudian ada lapisan sebelah luarnya lagi, yaitu namanya lucidum. Oke. Kemudian terakhir ada lapisan yang disebut ini bentuk lain. Jadi sebenarnya hanya ada 5. Germinativum, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Kalau ini mungkin bentuknya adalah retikuler dan papila, papil-papil, mungkin begitu. Jadi pengelompokannya hanya 5, ya, strata dari epidermis. Oke. Kemudian lapisan dermis. Nah, di sini lapisan epidermis ini tidak ada pembuluh darah, tidak ada ujung saraf, reseptor saraf tidak ada di sini. Tidak ada reseptor saraf. Nah, masuk ke dalam dermis. Di dermis itu nanti itu baru ada lapisan disebut dengan papila. Dan ada lapisan yang disebut retikular itu. Itu adanya di dermis. Jadi E dan F itu adalah lapisan dermis. Jadi ada lapisan retikular, ada lapisan papilar. Nah, di papilar inilah nanti terdapat reseptor-reseptor sensorik. Ada nggak gambarnya di sini? Jadi ujung-ujung saraf itu ada di lapisan dermis. Pembuluh-pembuluh darah ada di lapisan dermis. Kemudian lapisan yang paling bawah adalah lapisan subkutan atau bahasa lainnya disebut dengan hipodermis. Jadi ada epidermis, ada dermis, ada hipo atau subkutan. Nah, tadi bicara warna kulit. Warna kulit dipengaruhi oleh faktor apa? Pertama, jumlah terbentuknya zat melanin. Warna kulit, melanin. Semakin banyak melaninnya, maka biasanya warnanya semakin gelap. Warna kulit, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung banyak pembuluh darah di situ. Makanya orang yang berwarna kulit putih, biasanya pembuluh darahnya akan kelihatan. Jadi, kalau pembuluh darah dermalnya di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan yang menghasilkan warna merah muda. Jadi menimbulkan warna. Kemudian keberadaan pigmen kuning, yaitu disebut dengan karotin. Tapi ini biasanya hanya ditemukan pada stratum corneum. Berarti stratum corneum lapisan paling luar. Dan di lapisan dermis dan hipodermis. Jadi ini yang menyebabkan pewarnaan. Ada karotin, ada melanosit, ada pembuluh darah. Variasi dari pembuluh darah. Nah, itu tentang kulit. Kemudian derivatnya, itu ada kuku, ya. Nah, kalau kuku tadi
Ada nggak gambarnya? Tidak ada ya. Kuku itu kalau dikelompokkan ada 4 bagian dalam kuku itu. Kuku itu adalah lempeng pelindung yang berasal dari perpanjangan epidermis yang masuk ke dalam dermis. Jadi perpanjangan dari epidermis masuk ke dermis. Jadi masuk ke dalam. Makanya bagian akar kuku itu terasa sakit karena dia berhubungan dengan bagian dermis. Jadi dia masuk ke dalam. Nah, bagiannya itu ada yang disebut lempeng keratin keras berlekuk yang terletak di dasar kuku. Di dasar kuku. Jadi di dasarnya yang ada di permukaan dari kulit. Di kukunya kan dia ada di atasnya. Kemudian ada badan kuku. Kuku yang kelihatan ini. Kemudian ada akar. Ada kutikel atau epinokium. Lapisan lipatan epidermis yang melekuk menutup akar kuku. Berarti yang ada di pangkal. Itu namanya eponychium. Kemudian ada hyponychium, yaitu stratum corneum yang tebal di bawah ujung bagian distal, bagian luar, di ujung kuku, bukan di pangkal. Kalau epi tadi di pangkal, kalau hippo di ujung kuku. Kemudian tadi yang ditanya ada warna putih di kuku, di pangkal. Itu disebut dengan lunula. Bulan sabit, jadi seperti bulan sabit. Yang warna lebih cerah atau lebih putih dibandingkan dengan bagian kuku yang lain. Jadi dia lebih cerah juga, mungkin hampir sama dengan kuku yang kalau kuku dipanjangkan, yang lepas dari hyponychiumnya tadi. Itu tentang rambut. Nah, rambut di sini ada rambut kasar, ada rambut halus. Rambut kasar disebut dengan rambut terminal, rambut halus disebut dengan rambut velus. Ya. Nah, rambut itu berasal dari folikel rambut yang terbentuk sebelum lahir. Bagian-bagian rambut itu terdiri dari akar yang tertanam di dalam folikel dan batang. Akar dan batang tersusun dari 3 lapisan. Ada kutikel, itu di bagian luar, korteks di tengah, medula di dalam. Dari kalau rambut itu kita potong melintang. Mungkin gambar-gambar perlu dimasukkan supaya lebih paham. Nanti dicari gambar-gambarnya. Baik itu kuku tadi bagian-bagian dari rambut, bagian-bagian dari kulit tadi. Kemudian ada kelenjar pada kulit. Kelenjarnya ada apa saja? Yaitu ada kelenjar keringat yang disebut dengan sudoriferus. Kelenjar keringat ya. Sudoriferus. Kelenjar keringat itu ada 2, ada bersifat ekrim, kelenjar keringat ekrim, ada kelenjar keringat apokrin. Nah, itu berarti sumbernya berbeda. Kemudian ada kelenjar seruminosa. Itu yang ada di serumen, di biang telinga. Ya, yang dilapisi juga oleh kulit. Ada kelenjar mamai, ya. Kelenjar apokrin yang termodifikasi menghasilkan susu. Kelenjar mamai. Kemudian yang kedua itu bagian dari kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat ada mamai, modifikasinya, ada seruminosa di dalam telinga, ada kelenjar apokrin, itu biasanya di sekitar lipatan-lipatan, banyak di payudara, di organ genital, di ketiak. Kemudian yang ekrin itu biasanya yang ada yang tidak berhubungan dengan folikel rambut, jadi di organ-organ tubuh yang lain. Contohnya terutama terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kemudian ada kelenjar sebasea yang akan menghasilkan sebum, yaitu dialirkan dekat folikel rambut.
Jadi dia menghasilkan sebum. Kemudian jerawat itu bagian dari terjadi kerusakan pada kelenjar sebum. Ya. Jerawat adalah pada kelenjar sebasnya. Nah, mungkin itu tadi penting peranan kulit sebagai termoregulasi, mengatur suhu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana mengeluarkan panas dari kulit? Yaitu melalui proses yang disebut dengan evaporasi air. Evaporasi. Ya. Kemudian melalui pembuluh darah, yaitu ada berdilatasi dan berkontraksi. Jadi dia pembuluh darahnya membesar, kemudian nanti kalau pembuluh darahnya berdilatasi, aliran darahnya ke permukaan kulit meningkat, sehingga konduksi panas pada bagian itu terjadi. Pembuluh darah berkontraksi, maka menurunkan aliran darah ke permukaan kulit, dan upaya mempertahankan panas tetap. Jadi mungkin mekanisme bagaimana termoregulasi kulit ya, terhadap pengaturan suhu, kemudian pengaturan air tadi. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian tadi masalah sisik, saya kira manusia tidak punya sisik ya. Jadi tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dimasukkan. Anda bicaranya tadi sisiknya semuanya pada ikan, jadi tidak relevan dari itu. Jadi dihapus saja itu. Ya, saya kira cukup. Nanti tolong diperbaiki nanti. Tambahannya adalah yang sisik tadi dibuang. Kemudian bagaimana regulasi untuk menyeimbangkan panas di dalam tubuh, tidak berlebih, tidak berkurang, kemudian juga cairan. Itu mungkin yang perlu ditambahkan. Silakan ditutup. Ya, silakan ditutup. Siapa yang menutup? Izin Bapak untuk screenshot. Ya. Si pen. Silakan. Izin Pak, aba-aba dari saya. Yang lain bisa on cam. Gue di slide berapa, Nat? Putri Zevanya, Aura, ya, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2. Ya, makasih Bapak. Ya, saya keluar ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.